Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadha siratun mustaqim fakhtalafal ahzabu min bainihim fawailul lilladina kafaru min mashhadi yaumin azim. Zalika utawi itu yang diceritakan tadi ya, zalika utawi itu qail yang mengatakan yang di atas dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, itulah Isa, itu adalah Nabi Isa ibnu Maryam, putranya Maryam. Qaulul haqqi itu adalah ucapan yang benar. Birraf'i dengan dirafa, qaulul haqqi. Mubtada muqaddar, mubtadain yang menjadi mubtada muqaddar yang dikira-kirakan. Qaulu ibnu Maryam utawi ucapannya putranya Maryam. Wabin nasyu dengan nasab bisa dibaca qaulal haqqi. Bitakdiri qultu dengan mengira-ngirakan lafadz qultu. Wal makna dan utai artinya itu adalah al qaulal haqq, yaitu ucapan yang benar. Alladzi yang fi di dalam ladzi itu yamtarun itu ragu-ragu siapa mereka. Yamtarun itu ragu-ragu siapa mereka. Minal miryah daripada kata miryah. Ayaskuna artinya ragu siapa mereka. Siapa mereka yang ragu itu? Wahum utai mereka itu an-nasara, orang-orang Nasrani. Qalu berkata siapa mereka? Inna Isa, sesungguhnya Isa itu ibnullah. Mereka itu loh orang-orang yang yamtarun itu, orang-orang yamtarun yang ragu-ragu itu, dia mengatakan gini, Inna Isa, sesungguhnya Isa itu ibnullah, anak laki-lakinya Allah. Kazzabu, maka bohong siapa mereka. Kazzabu, yang bohong siapa mereka. Mereka mengatakan Isa itu putranya Allah, anak laki-lakinya Allah. Jadi kalau Isa putranya Allah, kapan Allah nikah sama Siti Maryam? Kok Allah sang pencipta menikah sama yang diciptakan? Pantas apa tidak? Tidak, gitu loh. Terus kapan nikahnya? Iya. Kapan ke KUA-nya? Kantor urusan agama ya. Ya Allah, ini adalah ucapan-ucapan mereka. Ya, dan itu banyak. Jadi enggak usah kita itu sewot ya. Dalam perjuangan hidup manusia itu kita jangan terlalu sewot. Yang penting berupaya untuk kita tetap dalam jalur yang benar, yang kita yakini. Kemudian jika memang di dalam kehidupan kita itu ada yang membohongkan, ada yang membohongkan, ada yang membenci, ada yang menebarkan hoax, ada yang segala macam. Resiko hidup di dunia ini adalah tempat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh, yang paling benar dalam hidup ini utusan-utusan Allah. Yang paling benar dan menjadi kekasih-kekasih Allah adalah para anbiya wal mursalin. Betul atau betul? Yang paling betul di dunia ini adalah dalam risalahnya adalah para anbiya dan mursalin. Itu pun ada yang membohongkan. Betul atau betul? Para nabi-nabi itu ada yang membohongkan. Misalnya yang sangat terkenal, Nabi Nuh, seluruh orang membohongkan, kecuali sangat sedikit yang membenarkan Nabi Nuh. Kemudian semuanya ditimpakan musibah oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Musa, ada yang membohongkan. Raja Fir'aun, Qarun, setelah pengikut-pengikutnya. Ada lagi Nabi kita, Nabi Isa ada yang bohongkan. Tiba-tiba Nabi Musa diangkat menjadi anaknya Tuhan. Orang-orang Yahudi mengangkat Uzair menjadi anaknya Tuhan, anak laki-lakinya Tuhan.
Orang-orang lagi mengatakan malaikat-malaikat itu anak-anak perempuannya Tuhan. Repot. Tuhan saja dibohongkan. Jadi kalau kamu berdakwah, kalau kamu berinteraksi dengan orang kemudian dibohongkan, Allah saja yang menciptakan mereka, itu pun membohongkan Allah. Betul loh, betul. Allah saja yang menciptakan makhluknya itu loh membohongkan sama Allah Subhanahu. Maka selagi-lagi tidak ada, maka tidak ada itu lillahi bagi Allah. Maka tidak ada siapa Allah, maka tidak ada lillahi itu tetap bagi Allah. Maka tidak ada itu lillahi itu tetap bagi Allah. Apa ayat takhida? Apa mengambil siapa Allah min waladin daripada seorang anak? Subhanah maha suci siapa Allah. Tanzian halim mensucikanlah bika Allah andalika daripada itu. Daripada itu Allah mengambil anak itu loh. Maha suci Allah, tidak ada yang seperti itu. Idza qadha amran, ketika memutuskan siapa Allah, ay amran pada suatu perkara, ay arada maksudnya menghendaki siapa Allah, ayuh disa agar supaya mewujudkan siapa Allah kepada sesuatu, fa inna ma yakul, maka agar supaya berfirman siapa Allah lahu kepada sesuatu, kun wujudlah, fayakun maka wujud. Jadi apa yang dikehendaki Allah, kun fayakun, wujud kamu maka akan wujud gitu loh. Birraf'i dengan kun fayakunu, birraf'i dengan dirafakkan bitakdiri huwa, dengan dikira-kirakan lafaz huwa. Fayakunu huwa fayakun, maka ada apa huwa itu se. Wa binasbi dan dengan kun fayakuna, bisa bitakdiri an dengan mengirakan an. Wa min dalika dan daripada itu qaul khalqu Isa utawi penciptaan Nabi Isa min ghairi abin daripada tanpa bapak. Apa yang dikehendaki Allah jadi, kun fayakun. Wa innallaha dan sesungguhnya Allah, wa innallaha dan sesungguhnya Allah, Rabbi itu Tuhanku, wa rabbukum dan Tuhan kamu semuanya. Fa'buduh maka menyembahlah kamu semuanya kepada Allah. Bi fathi an dengan fathahnya an. Apa itu kalau wa annallaha atau wa innallaha. Bidak diri uzkur, kalau an itu mengira-ngirakan lafaz uzkur. Uzkur annallaha rabbi. Wa bi kasrah dan dengan kasrahnya an berarti innallaha, bidak diri kul dengan mengira-ngirakan kalau kul innallaha rabbi wa rabbukum. Bidalil lima qultu dengan dalilnya perkara qultu mengucapkan siapa saya lahum pada mereka. Illa ma amartani bih, illa ma kecuali perkara amarta yang memerintahkan siapa tawni kepada saya bi dengan ma. An a'budu supaya ibadah kamu semuanya Allah kepada Allah. Rabbi wa rabbukum, Rabbi pada Tuhanku, wa rabbukum dan Tuhan kamu semuanya. Hadza utawi ini al-mazkur, hadza utawi ini al-mazkur itu siratum mustaqimun, itu siratun suatu jalan, thoriqun artinya jalan, mustaqimun yang lurus, yang tegak. Muadzin yang bisa mendatangkan apa jalan, ilal jannati pada surga. Muadzin yang bisa mendatangkan apa jalan, ilal jannati pada surga. Fakhtalafa maka berselisih siapa al-ahzabu berapa golongan-golongan, mimbainihim di antara mereka, mimbainihim di antara mereka ay an-nasara maksudnya orang-orang Nasrani, fi Isa di dalam Isa ibnu Maryam itu loh. Ahwa apakah utawi Isa? Apakah utawi Isa? Ahwa apakah utawi Isa? Itu ibnullah putra laki-lakinya Allah.
au ilahun ma'ahu, ataukah Tuhan ma'ahu beserta yang tetap sama Allah, au salisun salasa, atau Tuhan yang ketiga, atau salisus salasa, ataukah Tuhan yang ketiga. Maksudnya Tuhan ketiga itu begini, jadi mereka punya anggapan satu, Isa itu berbeda, mereka punya pandangan Isa itu putra laki-lakinya Allah, ataukah Tuhan bersamanya, dia itu ya Tuhan bersama Allah itu, atau Tuhan yang ketiga. Karena mereka punya pandangan ada Tuhan Bapa di sorga, Tuhan Anak yaitu Yesus Kristus itu Isa, ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus itu adalah, kalau Islam mengatakan adalah malaikat Jibril, tapi kalau enggak dia ya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Nah, itu satu Tuhan. Mereka punya pandangan itu adalah 3 dari 1. Nah, 3 daripada Trinitas. Nah, Tuhan itu daripada 3 unsur ya. Dari 3 unsur. Itu mereka punya anggapan. Itu perbedaan di antara mereka. Al-Quran mengatakan fawailun, maka celakalah. Fawailun, maka celakalah. Ai fasiddatul azabin, makanya adalah sangat kerasnya siksaan. Lilladina, pada orang banyak, kafaru yang kafir, siapa ladina, bima dengan perkara zukira yang tersebut apa, ma wa ghairah dan selainnya ma. Mimma zukiru, dalam kitab kalian adalah bukan zukira, tapi dalam kitab saya ini kok zukira, zukiru. Bima dengan perkara zukiru yang menyebutkan siapa mereka, wa ghairih dan selainnya ma zukiru. Min masyhadin ayaumin azim, itu adalah lilladzina, sangat besar siksaan bagi orang-orang yang kafir itu, dengan apa yang mereka punya anggapan, punya pandangan, punya ucapan itu. Min masyhadi yaumin azim, bayane penjelasannya dari waktu penyaksian yaumin azim, di hari yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Maksudnya lah nanti dari kiamat itu adalah suatu kesaksian seperti itu, akan disiksa, ditimpakan azab yang sangat besar. Ai huduri yaumil qiyamah, artinya maksudnya adalah kedatangannya hari kiamat, wa ahwalihi, dan kengeriannya kiamat, wa ahwalihi, dan kengeriannya hari kiamat. Asmi bihim wa absir, asmi bihim, alangkah tajamnya pendengarannya mereka, alangkah tajamnya pendengarannya mereka. Asmi bihim, alangkah tajamnya pendengarannya mereka. Wa absir, dan alangkah tajamnya penglihatan mereka. Bihim, dengan mereka. Sighata ta'ajubin, kedua ini adalah suatu sighat yang mengherankan, sighat ta'ajub. Keduanya asmi bihim wa absir, ini dua kata sighat ta'ajub. Sighatnya sighat ta'ajub, itu mengherankan. Kata-kata mereka itu loh, pendengaran mereka itu loh. Bimakna, dengan arti ma asma'uhum wa ma absaruhum. Ma asma'uhum, betapa sangat tajamnya pendengaran mereka, wa ma absaruhum, dan betapa sangat tajamnya penglihatan mereka. Yauma ya'tunana, di dalam hari, yauma ya'tunana, di dalam hari, ya'tuna, datang siapa mereka, orang-orang kufar itu, na, kepada kami, fil akhirati, di dalam akhirat. Lakinil zalimun, tetapi orang-orang yang zalim, lakinil zalimun, tetapi orang-orang yang zalim, min iqamati zahir wa maqamal mudmar, ini menempatkan isim dohir pada tempatnya domir, yaitu kata-kata mereka itu kan domir. Al yauma, di dalam hari ini, fid dunya, maksudnya di dalam hari ini,
itu fi dhalalim mubin, itu tetap di dalam kesesatan yang sangat nyata. Ai fi dhalalim mubin itu di dalam apa kesesatan yang sangat nyata. Ai bayinin artinya adalah nyata. Sebab bihi sebab fihi sebab dolal itu ya, bayinin bihi sebab dolal kesesatan itu. Sumu tuli siapa mereka? Sumu tuli siapa mereka? Ansimail haqqi daripada mendengarkan kebenaran. Wa ammu dan buta siapa mereka? An absorihi daripada matanya mereka dari kebenaran. Absori daripada matanya mereka dari kebenaran. An absori daripada matanya mereka dari kebenaran ya. Ai ajab artinya sangat mengherankan minhum daripada mereka. Ya mukhatab wahai orang yang diajak bicara fi sam'ihim di dalam pendengaran mereka, wa absarihim dan mata mereka fil akhirati di dalam akhirat. Ba'dang kanu setelah supaya ada siapa mereka fi dunya di dalam dunia. Summan itu tuli, umyan dan buta. Mereka itu tuli dan buta. Ya Allah, daripada kebenaran ini. Wa anzirhum yaumal hasrah. Wa andir dan memperingatkanlah siapa kamu Muhammad hum pada mereka. Ay khawif artinya memberikan peringatanlah siapa kamu, menakut-nakuti, memberi peringatanlah siapa kamu ya Muhammad. Kufara Mekah, orang-orang kafir Mekah. Ini adalah sifatnya untuk umum. Jadi ini karena ayat ini diturunkan pas waktu itu adalah untuk orang-orang kafir Mekah. Tapi Al-Quran ini adalah untuk mukjizat umat Muhammad kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Jadi sifatnya adalah umum, tidak hanya kepada orang di Mekah saja, semua orang yang ada di semesta ini. Peringatkan mereka ya Muhammad yaumal hasrah, di dalam hari apa itu penyesalan. Ada yaumal hasrah itu di dalam hari penyesalan. Wa yaum itu yaumul qiyamah itu adalah hari kiamat. Ya tahassaru yang apa itu menyesal. Fihi di dalam yaum artinya hari yaum kiamat. Siapa al-musi orang-orang yang berbuat jahat. Ala tarkil ihsan atas meninggalkan kebaikan-kebaikan. Di dunia di dalam dunia. Hati-hati, ingatlah wahai kalian. Ini perintahnya Al-Quran ya. Yaumal hasrah, nanti itu ada hari penyesalan. Penyesalan orang-orang yang berbuat jahat di muka bumi ini. Yang ketika ia di muka bumi tidak benar-benar perilakunya. Di bumi ini salah, dia mempunyai planning kehidupannya. Di bumi ini salah apa itu jalan hidupnya. Nanti di akhirat ya sangat menyesal, penyesalan yang tidak bisa kembali lagi. Ya Allah, kenapa aku di dunia kok jahat? Ya Allah, aku di dunia kenapa ninggalin sholat? Ya Allah, kenapa aku di dunia sombong? Ya Allah, kenapa aku di dunia membiarkan anak-anakku tidak bisa ngaji, istriku tidak bisa ngaji? Di dalam keterangan hadis apa itu? Yang artinya ya, tidak ada perjumpaan yang tidak ada perjumpaan dengan Allah yang lebih besar dosanya min jahalati ahli. La yalqallah bidzanbin a'zam min jahalati ahli. Tidak ada perjumpaan seseorang dengan Allah nanti di hari kiamat dengan suatu dosa yang lebih besar daripada membiarkan kebodohan anak keluarganya. Jadi perhatikan ya, kalau kamu punya anak, orang tua, orang-orang tua, calon-calon orang tua, tidak ada perjumpaan kamu dengan Allah dengan dosa yang paling besar nanti dari kiamat
ketika membiarkan anak-anaknya, istrinya dibiarkan bodoh, tidak ngerti agama, dibiarkan anak-anaknya tidak mau belajar ilmu agama, itu tidak ada perjumpaan kecuali seperti itu. Maka kalau kamu mau mondok, kamu mau ngaji, ya, itu sesungguhnya adalah sedang menyempurnakan, sedang membahagiakan, sedang memposisikan derajat orang tua kamu di akhirat dengan derajat yang tinggi, supaya tidak termasuk orang-orang tua kamu menyesal dengan penyesalan yang sangat berat karena berjumpa dengan Allah, membiarkan anak-anaknya tidak bisa ngaji. Makanya saya itu menyarankan, saya itu mengharapkan kepada kita ini umat Islam, ya minimal putra-putranya itu ini minimal. Kalau kamu ingin mondok ya betul-betul ngalim, bisa ngaji anaknya tafsir Jalalain, Qurtubi, Ruhul kitab-kitab besar, tafsir-tafsir yang besar. Nah, ini sarahnya, ini yang saya pegang ini adalah sarahnya tafsir Munir, tafsir Sawi, ini tafsir Sawi. Ini 4 jilid, yang kalau pegang itu kan 1 jilid. Ini 4 jilid. Ini tafsir-tafsir kecil, tafsir-tafsir yang besar. Kalau begitu memang harus membutuhkan waktu yang lama. Tapi minimal menurut saya itu, orang-orang tua, wahai kalian yang calon-calon orang tua, minimal coba kau punya semangat. Anak kamu itu minimal fikih bisa, nahwu sorof bisa ngerti dasar walaupun jurumiyah. Walaupun tasrifnya tasrif awal, ya, pokoknya ngerti dasar. Paham apa paham? Paling dasar ngerti ini. Yang kedua minimal fikihnya nanti tauhid dasar, ngaji kitab tauhid dasar. Kemudian tahu tentang fikih minimal ya, at-tazhib, sulam taufik, at-tazhib atau sulam fatul qorib. Lumayan wis, itu lumayan. Terus hadisnya bisa ngaji Bulughul Maram. Semuanya anak itu harus bisa, anak-anak kita itu harus bisa gitu. Tafsirnya minimal tafsir Jalalain. Ini lumayan wis. Apalagi kalau mau ngaji tasawuf, ya, tasawuf misalnya hikam, ya, misalnya hikam. Wis ini lumayan menjadi bekal kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya anak kalian itu bekali seperti ini, bekali ilmu seperti ini. Insya Allah supaya orang-orang kalian, orang tua kita, orang tua tidak akan ada penyesalan nanti di hari kiamat dengan penyesalan yang luar biasa, yaitu membiarkan anak-anaknya tidak bisa ngaji. Amin Allahumma. Ayo senang orang tua, ayo senang. Ini kalian ini dititipi. Anak-anak ini adalah anak-anak kalian ini titipan Allah. Jangan hanya kau sekedar memplanning semaunya kamu saja, tapi planninglah sebagaimana apa yang dikehendaki yang menciptakan Allah, yang menciptakan anak-anak kalian. Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Maka harus tahu siapa yang dikehendaki Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Paham apa paham? Ingatkan kepada mereka ada hari penyesalan dari kiamat. Idza qada, kemudian idza qada ketika memutuskan siapa Allah al-amru idza ketika diputuskan apa al-amru perkara. Lahum pada mereka fihi di dalam yaum bil azabi dengan siksaan. Wahum utai mereka fid dunya di dalam dunia fil ghaflatin di dalam kelalaian. Anhu daripada dunia. Wahum dan utai mereka la yu'minuna tidak beriman siapa mereka. Wahum utai mereka la yu'minun tidak beriman siapa mereka. Lalai mereka. Jangan kau biarkan orang-orang tua, jangan kau biarkan anak kalian lalai terus. Main HP terus, main HP pagi, sore, siang, malam, HP terus. Tidak pernah mau ngaji, tidak pernah memikirkan apa kekurangan dirinya. Yang penting main HP terus, sibuk main HP terus. Apalagi wahum dan utai mereka la yu'minun tidak beriman siapa mereka bi dengan Allah. Inna sesungguhnya kami Allah, nahnu ya kami Allah, takkid narisu mewariskan siapa kami Allah al-ardo pada bumi, waman dan perkara, waman dan seseorang aleh yang ada di atas bumi. Minal uqala daripada orang-orang yang berakal, wa ghairihim dan selainnya uqala bi ihlakihim dengan menghancurkan ahli yaum itu. Bi ihlakihim dengan menghancurkan mereka itu.
Apa itu? Lagi dengan menghancurkan mereka. Wa ilaina, dan kepada kami. Lagi ahli mereka itu adalah ahli bumi itu, ahli bumi itu. Wa ilaina, dan kepada kami yurja'un, dikembalikan siapa mereka. Mereka semua itu diwariskan, dunia semesta ini disiapkan, dan kita ditugaskan hanya untuk Allah, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Wa ilaina, dan kepada kami yurja'un, dikembalikan siapa mereka. Fihi, itu tetap di dalam ini kalamah lil jaza, untuk dibalas. Wazkur, dan menceritakanlah siapa kamu ya Muhammad lahum pada mereka, orang-orang kafir Mekah, umatnya Rasulullah, fil kitab, di dalam Al-Quran, Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Kalau tadi Nabi Isa, kita berbicara sekarang adalah tentang Nabi Ibrahim. Ay khabarahu, artinya adalah ceritanya Nabi Ibrahim. Inau, sesungguhnya Ibrahim, karena ada sahabat siddiqon, itu orang yang sangat temennya, sangat benarnya. Mubalighon, artinya yang sangat sangat fisidki, di dalam kebenarannya. Nabiyan, juga yang menjadi nabi, wa yubdalu, dan dijadikan badal min khabari, daripada uzkur, daripada kata uzkur, min khabari, dari ceritanya Nabi Ibrahim. Idza qala, ketika mengucapkan Ibrahim li abihi, pada bapaknya Ibrahim. Bapaknya itu namanya Azar, yaitu Azar. Ya abati, wahai bapakku. Ata utawi ta iwadun, itu menjadi gantian ya'il idhofah daripada, mestinya ya abati, ada yaknya, tapi ta itu menjadi gantinya iwad. Wal yujma'u, dan tidak dikumpulkan bainahuma, di antara keduanya, yaitu ya dan ta itu. Wakana, dan ada siapa Azar bapaknya Ibrahim itu, ya'budu, nyembah siapa Azar, al-asnam, pada berhala. Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ini kata Ibrahim sama bapaknya, ini menasihati. Jadi anak itu juga kalau memang bapaknya tidak ngerti, kamu benar-benar ngerti, dinasihati yang benar. Mungkin bapaknya salah, kasih tahu yang benar. Jangan dengan kata-kata yang sombong, jangan kata-kata yang tidak layak. Pakai akhlak yang baik. Paham ya? Kamu umpamanya misalnya bapaknya kamu misalnya salah, Pak, apa enggak bisa, mungkin sebaiknya gini kah Pak? Pokoknya dibikin bahasanya yang halus, jangan yang kasar sama orang tuh. Ini Nabi Ibrahim juga, ya abadi, wahai bapakku. Ini adalah menunjukkan yang pertama dengan kata-kata yang santun dulu, wahai bapakku. Wahai bapakku, lima ta'budu, kenapa kamu menyembah wahai bapak? Ma, pada perkara la yasma, yang tidak mendengar yaitu sesembahannya itu berhala itu. Wala yubsiru, dan tidak bisa melihat itu. Wala yughni, dan tidak bisa menolong siapa itu berhala itu, angka darimu wahai bapak. Layak fika, artinya tidak bisa mencukupi Tuhan muka kepada kamu bapak, syai'an, pada sesuatu. Min naf'in, dari memberi manfaat, au dharrin, atau membahayakan. Ya abadi, wahai bapakku. Ini kata-kata yang halus. Ini sesungguhnya saya qad jaa, telah datang nih kepada saya, minal ilmi, daripada ilmu pengetahuan, malam ya'tika, yang tidak datang ilmu itu kepada kamu. Fattabi'ni, maka ikutlah bapak nih kepada saya. Ahdika, maka akan menunjukkan saya kepada kamu, siraton, pada jalan. Thoriqon, artinya adalah sawiyan, yang lurus. Mustaqiman, artinya adalah yang lurus. Ya abadi, wahai bapakku, la ta'budu syaiton, jangan nyembah kamu bapak syaiton, pada syaiton. Bita'atika, dengan taat kamu iyau pada syaiton. Fi ibadatil asnam, di dalam menyembah berhala. Inna syaitona, sesungguhnya syaiton, karena ada siapa syaiton, lirrahmani, pada Allah yang bersifat rahman, isian, itu akeh, itu banyak durhakanya.
Isyan itu banyak maksiatnya. Kasiral isyan artinya adalah banyak maksiatnya atau durhakanya. Durhaka atau maksiat sama sih. Ya abati wahai bapakku, ini sesungguhnya saya akhafu takut siapa saya ayyamassaka supaya menyentuh kepada kamu apa azabun suatu siksaan minar rahman daripada Allah yang sifat rahman. Ilam tatub jika tidak tobat siapa kamu wahai bapakku. Fatakuna maka ada siapa kamu li syaiton pada syaiton itu walian itu membantu. Nasiron artinya adalah menjadi penolong. Wa qarinan dan menjadi teman. Finari di dalam neraka. Qala berkata siapa bapaknya Azar ini. Qala berkata siapa abuhu bapaknya Ibrahim. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Araghibun apakah benci siapa? Araghibun anta apakah benci siapa kamu? Araghibun apakah membenci anta ya kamu Ibrahim an alihati daripada Tuhanku ya Ibrahim. Maksudnya Tuhanku adalah berhala-berhala itu. Berhala-berhalanya itu loh. Fata'iba maka mencela siapa kamu kepada alihati. Fata'iba maka mencela siapa kamu kepada alihati. La illam tantahi jika tidak berhenti siapa kamu, jika tidak mareni siapa kamu, jika tidak berhenti siapa kamu, ani ta'arrudi daripada menentang laha kepada alihati, la arjumannaka tentu akan melempari merajam siapa saya kepada kamu. Akan melempari siapa yang merajam siapa saya kepada kamu bil hijarah dengan batu au bil kalamil qabih atau dengan kata-kata yang jelek. Fahdar maka takutlah kamu Ibrahim ini kepada saya. Wahjur dan meninggalkanlah siapa kamu ini kepada saya malian di dalam waktu yang lama. Dahran suatu masa tawilan yang lama. Dinasihati tapi tidak mempan ini. Dinasihati tidak mempan. Masya Allah padahal bahasanya itu luar biasa ya. Tapi karena sudah dipenuhi dengan keangkuhan, kesombongan. Jadi orang itu kalau sudah dipenuhi dengan kesombongan, keangkuhan susah untuk dinasihati. Betul apa betul? Sudah sombong, sudah susah dinasihati. Qala maka berkata siapa Ibrahim, Salamun alaika, semoga keselamatan bagimu minni daripada saya aila usiba artinya tidak akan mengenai siapa saya kepada kamu bimakruhin dengan perkara yang tidak kau sukai. Sa'astaghfiru bakal memintakan ampun siapa saya laka kepadamu Bapak Robbi pada Tuhan saya. Inau sesungguhnya Rob karena ada siapa Robbi dengan saya hafian itu adalah bersifat bagus. Min khafiyya baron artinya adalah yang bersifat bagus. Allah selalu bagus sama saya. Kalau saya minta pasti dikabulkan oleh Allah gitu. Fayujibu maka menjawab siapa Allah doai pada doa saya. Fayujibu maka akan mengabulkan siapa Allah doai pada doa saya. Waqat wafa dan sungguh memenuhi janji. Waqat wafa dan sungguh memenuhi Ibrahim biwa'di dengan janjinya Ibrahim al-mazkur yang tersebut fi syu'ara di dalam surat as-syu'ara. Fi syu'ara di dalam surah as-syu'ara. Wa aghfir li abi dan semoga mengampunkan Tuhan li abi pada bapakku. Wa hadza ini qabla ayyatabayyana sebelum supaya jelas lahu kepada Ibrahim anna sesungguhnya abuhu aduwullah itu musuhnya Allah. Kama sebagai perkara Zakar menyebutkan kepada ma fi Bara'ah di dalam kitab surat Bara'ah. Di dalam surat Bara'ah. Jadi ini adalah karena kasih sayangnya mau mendoakan, tapi karena terus kemudian nyata bapaknya itu tidak beriman, ya tidak boleh mendoakan. Wa atazilu dan akan memisai siapa saya wa atazilukum pada kamu semuanya. Wama dan perkara tad'una yang menyembah kamu semuanya. Ta'buduna yang nyembah kamu semuanya.
min dunillahi daripada selainnya Allah, min dunillahi daripada selainnya Allah. Wa ad'u dan menyembah siapa saya, a'bud nyembah siapa saya, Rabbi pada Tuhan saya. Asa alla akuna bidu'ai Rabbi syaqiyya. Asa semoga saja Allah akuna agar supaya tidak ada siapa saya bidu'ai dengan doa saya, Rabbi wahai Tuhanku, bi ibadati dengan ibadah, syaqiyan itu celaka, syaqiyan itu bi ibadati dengan ibadah kepada Rabb, syaqiyan itu celaka. Kama syaqaitum sebagaimana celaka kamu semuanya bi ibadatil asnam dengan menyembah berhala-berhala. Falamma i'tazalahum dan tatkala menjauh siapa Ibrahim pada mereka, wa dan perkara buduna yang nyembah siapa mereka min dunillahi daripada selainnya Allah, bi andahaba dengan supaya pergi siapa Ibrahim ilal ardil muqaddasah pada tanah yang disucikan, yaitu Baitul Palestina itu, Baitul Maqdis itu. Wahabna maka memberikan siapa kami lahu kepada Ibrahim ibnain pada dua anak, ya nasu yang senang Ibrahim bihima dengan kedua anak, Ishaq wa Yaqub yaitu Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Wa kullan dan menjadikan wa kullan dan keduanya minhuma daripada keduanya ja'alna wa kullan dan keduanya ja'alna menjadikan siapa kami nabiyan pada nabi. Lisalasah pada tiga. Min rahmatina daripada Ibrahim nabi, putranya nabi. Ini yang putra Nabi Ibrahim, Ishaq, Yakub ini yang banyak sekali keturunannya. Banyak sekali keturunannya yang jadi nabi-nabi. Termasuk adalah nanti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah masih keturunan Nabi Ibrahim ini. Terus kemudian Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim. Itu yang menurunkan nabi itu tidak banyak nabi, hanya satu nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Wahabna lahum isalah min rahmatikina daripada rahmat kami, almal wal walad yaitu harta dan keturunan. Waja'alna dan menjadikan siapa kami lahum pada mereka lisana sidkin pada buah tutur aliyan yang luhur. Rafa'na mengangkat rofi'an yang tinggi, huwa utawi lisanu sidkin itu as-sanaul hasan, pujian yang bagus fi jami ahli ahdian dari semua ahli agama. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang melahirkan banyak nabi-nabi. Nabi Ibrahim itu adalah dikatakan seperti Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi-nabi. Seorang nabi yang luar biasa menurunkan nabi-nabi yang sangat banyak. Itu adalah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ini diakui oleh seluruh agama-agama yang ada di dunia ini, agama-agama samawi. Makanya sampai namanya Ibrahim itu macam-macam. Di kalangan umat Islam namanya Ibrahim. Di kalangan orang yang lain dikatakan Abraham. Ya, Abraham itu Nabi Ibrahim itu yang dimaksud. Mereka sangat memuliakan Abraham. Ada yang kemudian yang pendek Bram. Bram, paham? Bram itu ya Nabi Ibrahim itu. Ya, paham? Abraham, ada yang mengatakan bapaknya para nabi. Karena apa keistimewaan Nabi Ibrahim itu? Di keistimewaan yang apa yang disampaikan Mbah Yememun itu adalah apa yang menyebabkan anak-anaknya jadi hebat luar biasa itu apa? Karena Nabi Ibrahim itu satu sangat dermawan, ya, satu sangat dermawan. Nabi Ibrahim itu sangat dermawan sama orang-orang banyak, fakir miskin luar biasa dermawannya. Yang kedua sangat ikram, sangat memuliakan sama tamu. Nabi Ibrahim itu punya sifat yang luar biasa. Beliau itu tidak mau makan kecuali harus ngajak orang. Tidak mau makan menikmati harta bendanya sendiri, tidak mau. Sampai beliau itu katakanlah makan siang kok nggak ada teman, maka sampai cari jauh sekali, sampai berapa kilo gitu, nggak ketemu orang. Hanya mau cari apa? Memuliakan orang. Itu diajak di rumah, dimasakkan supaya makan bareng sama Nabi Ibrahim.
supaya makan bareng sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau ketemuan, masya Allah minimal potong onta, potong apa yang dimau, pokoknya dimasakkan yang mewah, ya. Makanya satu kuncinya kalau kamu ingin anak-anak kamu hebat, mulia, itu diantara gitu ya, harus apa itu ikram, memuliakan sama tamu-tamu. Santri itu juga gitu. Jadi kalau ada tamu datang ke sini, kakak ada wali murid yang lain, salaman, assalamualaikum, sifatnya yang sopan, sifat yang baik. Jangan enggak mau tahu gitu. Itu adalah kemuliaan. Orang memuliakan tamu itu kemuliaan. Jadi upayakan kamu itu senang gitu loh. Memuliakan tamu itu bahagia. Jangan seolah-olah kamu acuh tak peduli. Dengarkan santri, paham apa paham? Jadi ada wali murid datang ke kamu, kamu itu masih enggak pakai baju, salaman, terus kamu bajunya kamu sampirkan apa? Sampirkan di pundak kamu enggak pakai baju. Assalamualaikum, Bapak dari mana Bapak? Datang bawa kue apa enggak? Kalau enggak bawa kue pulang dulu ya. Waduh, ini namanya kacau. Kacau, harus menghormati. Saya melihat pernah di pondok pesantren di mana? Di Jawa Timur. Masya Allah itu pokoknya asal lorong itu mobil siapa saja asal masuk di situ, santri semuanya itu langsung berdiri di samping, tidak bergerak dulu supaya mobil itu lewat dulu, karena memang jalannya agak sempit. Jadi tamu itu langsung, santri itu semuanya berdiri, siapapun juga, karena itu berkaitan dengan apakah tamu wali murid, apakah tamu ke kiainya. Jadi menghormati gitu, menghormati, sopan santunnya masya Allah, sopan santunnya itu masya Allah. Jadi kamu akan dilihat orang itu baik karena kamu bagaimana sopan sama orang lain, menghormati sama orang lain ya. Ini ikram, memuliakan tamu. Ada diterangkan begini. Ada seseorang itu ada suaminya itu kalau menerima tamu dikit-dikit. Nah, mungkin kan istrinya itu agak sedikit sewot. Wah, sedikit-sedikit tamu, saya disuruh bikin teh, suruh bikin minuman, suruh sewot. Suatu ketika namanya perempuan kadang-kadang sewot, ya lagi gini sewot istrinya itu. Begitu akhirnya terus ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tamu itu begitu pulang, mungkin secara materi dia kekurangan mungkin bikinkan teh, mungkin dia membikinkan kue atau apa ya. Begitu dia keluar ternyata dia dinampakkan oleh Allah, dikasaf oleh Allah, dibuka oleh Allah. Ternyata begitu keluar tamu itu, semua hal-hal yang negatif di rumahnya dia lihat, seperti ada kalajengking, ada pokoknya berbagai macam apa itu yang berbisa di rumahnya itu penuh. Begitu keluar tamu, semua yang jelek-jelek tadi itu adalah seperti katakanlah kalajengking seperti apa, itu adalah mungkin setan-setan ya, atau pengaruh-pengaruh negatif yang ada di rumah itu. Begitu keluar tamu itu terbawa semua, tamu terbuang. Akhirnya hal-hal yang negatif itu terbuang semua di tempat jauh. Artinya rumahnya menjadi berkah, dihilangkan daripada aura-aura negatif ya, aura-aura negatif. Ini pentingnya hormat sama tamu. Menghormati tamu itu luar biasa barokahnya. Dan inilah contoh yang diberikan, contoh Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi, Nabiullah Ibrahim, dermawan, orangnya dermawan, seneng sama fakir miskin, ikram sama tamu, sangat memuliakan sama tamu, sehingga putra-putranya, keturunannya menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang soleh, bahkan menjadi nabi. Semoga bermanfaat dan Allah majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.